Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Eneng. Hari ini Bu Eneng membawa lagi satu cerita. Kira-kira siapa ya yang mau mendengarkan cerita Bu Eneng? Oke, jadi cerita Bu Eneng hari ini itu berjudul Capung yang Sombong. Kira-kira teman-teman tahu gak ya, sombong itu seperti apa sih? Nanti kita dengerin cerita sama-sama tentang si capung ini ya. Oke, sekarang sebelum ke ceritanya, Ibu pengen lihat dulu fokusnya teman-teman biar bisa mendengarkan dengan baik cerita dari Bu Eneng. Kita tepuk fokus ya. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, fokus. Suatu hari hiduplah seekor capung. Si capung memiliki sayap yang indah, dan karena itulah dia selalu membanggakan dirinya kepada teman-temannya karena dia memiliki sayap yang indah. Kita sebut capung ini sebagai Caca Capung. Suatu hari Caca Capung datang ke teman-temannya. Halo teman-teman, hai teman-teman, lihat deh, sayap aku selalu cantik kan? Pasti hewan-hewan yang lain tidak memiliki sayap secantik diriku, kata si Caca Capung. Dalam pembicaraan si Caca Capung dengan teman-temannya, datanglah seekor ulat bulu. Kata si Caca Capung, "Hei ulat bulu, kenapa kamu melihat kita? Kamu pasti iri ya tidak mempunyai sayap seindah kita," kata si Caca Capung. Ulat bulu pun kesal dan tak bergerutu kepada si Caca Capung. "Lihat aja nanti saat aku telah berubah menjadi seekor kupu-kupu," kata si ulat bulu di dalam hatinya. Kemudian si Caca Capung, wah si ulat bulu pasti dia kesal karena tidak mempunyai sayap yang indah seperti diriku. Ternyata selain si ulat bulu yang kesal dengan si Caca Capung, teman-temannya juga sebenarnya kesal karena si Caca Capung selalu menyombongkan sayap-sayapnya. Setelah beberapa hari, si Caca Capung merasakan kehilangan. Dia sekarang mulai merasa bahwa dia tidak sering bertemu dengan si ulat bulu dan dia tidak bisa mengejek lagi si ulat bulu. Akhirnya si Caca Capung pun mencari si ulat bulu. "Ulat bulu, kamu kemana? Cepet keluar, kamu gak usah malu karena gak punya sayap secantik diriku," kata si Caca Capung. Dan setelah sekian lama, si Caca Capung mendengar ada sebuah keributan di hutan. Semua penduduk hutan mereka sangat gembira karena mereka telah kedatangan hewan baru. Hewan baru tersebut adalah seekor kupu-kupu. Kupu-kupu ini memiliki sayap yang sangat cantik dan para penduduk hutan pun sangat bergembira dan antusias kepada kupu-kupu ini. Akhirnya, keramaian di hutan pun memancing si capung. Kenapa ya di hutan itu kayaknya penduduk hutan lagi pada ngumpul dan rame-rame? Kemudian si capung melihat. Ternyata si ulat bulu ini itu telah berubah dan dia pun menyapa kepada si Caca Capung. "Hai Caca Capung," kata si ulat bulu. Si Caca Capung, "Kenapa ya suara hewan baru itu terasa sangat tidak asing," kata si Caca Capung. "Aku sepertinya mengenal suara itu." Dan setelah lama berpikir, si Caca Capung
aku mulai ingat suara yang sama seperti hewan baru itu adalah suara si ulat bulu. Kemudian si kupu-kupu pun, halo Caca Capung, apakah kamu masih ingat dengan saya? Kata si kupu-kupu. Si Caca Capung, kamu siapa? Kemudian si kupu-kupu pun menjawabnya, aku adalah ulat bulu yang dulu sering kamu ejek. Caca Capung, hah? Kenapa si ulat bulu yang dulunya memiliki badan yang sangat geli dan tidak memiliki sayap yang indah, kenapa sekarang menjadi memiliki sayap yang indah? Dan si Caca Capung pun merasa malu karena dulu dia sering mengejek si ulat bulu. Dan si Caca Capung pun meminta maaf kepada si kupu-kupu. Cerita selesai. Jadi, kenapa sih ya ulat bulu bisa berubah menjadi kupu-kupu? Jadi, si ulat bulu, kupu-kupu ini itu menghasilkan telur-telur. Dan si telur-telurnya akan berubah menjadi ulat. Kemudian si ulat ini akan memakan banyak sekali daun dan setelah kenyang maka dia akan tidur dan menjadi kepompong. Kepompongnya yang ini ya teman-teman, menjadi kepompong. Dan setelah menjadi kepompong, barulah tumbuh keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Cerita selesai.